Gorman likewise. We were going on about Vader Batava, fastest lap of the weekend and a new lap record. 6/10 of a second. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan sesi free practice kedua dan juga qualifying kedua, dan ya hasilnya cukup positif. Saya bisa mempertahankan barisan kedua di selama 3 seri ini. Dan Veda Ega Pratama siap guncang kota lagi. Momentum besar, adaptasi maksimal, dan ancaman nyata bagi KTM. Nama Veda Ega Pratama kini semakin sulit diabaikan di pedok Moto3 musim 2026. Setelah mencatatkan sejarah di Brazil, pembalap muda Indonesia itu kembali menunjukkan taringnya di seri Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas. Bukan sekedar tampil kompetitif, Veda kini datang dengan status baru, pembalap yang diperhitungkan. Pada sesi kualifikasi, Veda sukses mengamankan posisi start keempat. Sebab pencapaian penting di sirkuit yang dikenal sulit bagi para rookie. Posisi ini menempatkannya di baris kedua, tepat di belakang para unggulan utama seperti Alvaro Carpe yang tampil dominan bersama tim KTM. Start dari barisan depan di Moto3 bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal peluang. Dengan karakter balapan yang sangat mengandalkan slipstream, pembalap yang memulai dari 5 besar memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk terlibat dalam perebutan podium. Veda memahami hal ini. Ia tidak lagi sekedar membidik poin, ia mengincar hasil yang besar. Circuit of the Americas bukan sirkuit biasa. Trek ini memiliki panjang lebih dari 5,5 km dengan kombinasi 20 tikungan yang sangat teknis. Sektor pertama dikenal dengan rangkaian ISES cepat yang menguji kelincahan motor. Sementara sektor kedua menuntut pengereman keras dan akselerasi presisi. Belum lagi perubahan elevasi yang cukup ekstrim, memberikan tantangan tambahan dalam menjaga keseimbangan motor. Bagi pembalap muda seperti Veda Ega Pratama, ini adalah ujian sesungguhnya. Namun justru disinilah ia menunjukkan kelasnya. Sejak sesi latihan bebas, Veda terlihat mengalami peningkatan signifikan. Ia tidak hanya memperbaiki catatan waktu, tetapi juga menunjukkan konsistensi lap time yang menjadi kunci dalam balapan nanti. Salah satu perkembangan paling mencolok dari Veda musim ini adalah kemampuannya memahami motor yang ia tunggangi bersama Honda Tim Asia. Di kelas Moto3, faktor teknis seperti mapping mesin, manajemen ban, dan efisiensi akselerasi sangat menentukan. Banyak rookie butuh waktu lama untuk benar-benar menyatu dengan motornya. Namun Veda menunjukkan proses belajar yang jauh lebih cepat. Pada seri Amerika ini, ia mengaku sudah lebih memahami karakter motornya. Kapan harus menyerang, kapan harus menahan, dan bagaimana memaksimalkan kecepatan di strike panjang kota. Hal ini terlihat dari racing line yang semakin rapi, serta keputusan overtake yang lebih matang dibandingkan seri-seri awal. Tak bisa dipungkiri hasil podium di Brazil menjadi titik balik penting dalam perjalanan Veda musim ini. Di Autodrome Internasional Ayrton Senna, ia tampil luar biasa dengan overtake dramatis di lap terakhir, mengalahkan rival-rival kuat dan mengamankan posisi ketiga. Podium tersebut bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal mentalitas. Sejak saat itu Veda tidak lagi dilihat sebagai rookie kejutan, melainkan sebagai pembalap dengan potensi nyata untuk bersaing secara konsisten di papan atas. Kepercayaan diri itulah yang kini ia bawa ke kota. Selama beberapa musim terakhir, pabrikan KTM memang menjadi kekuatan dominan di kelas Moto3.
Tim-tim seperti Red Bull KTM Aho hampir selalu menjadi langganan podium. Nama seperti Alvaro Carpe kembali menjadi ancaman utama di seri ini. Namun kehadiran Veda membawa warna yang berbeda. Menggunakan motor Honda yang secara performa sering dianggap sedikit tertinggal dari KTM, Veda justru mampu menembus barisan depan. Ini menunjukkan bahwa faktor pembalap masih sangat menentukan di Moto3. Jika mampu menjaga posisi di grup depan, Veda punya peluang besar untuk kembali mencuri podium, terutama jika balapan berlangsung dalam pack besar hingga lap terakhir. Balapan Moto3 di kota hampir selalu berlangsung ketat, dengan rombongan besar pembalap saling berebut posisi. Beberapa skenario yang bisa terjadi. Pertama, balapan dalam grup besar. Jika tidak ada pembalap yang mampu break wide, maka peluang Veda akan sangat besar. Ia dikenal cukup agresif namun tetap terkontrol dalam duel jarak dekat. 2. Faktor slipstream di strek panjang. Kota memiliki strek yang cukup panjang, memungkinkan pembalap memanfaatkan slipstream untuk menyalip di detik terakhir. Ini bisa menjadi senjata Veda seperti yang ia tunjukkan di Brazil. 3. Penentuan di lap terakhir. Moto3 sering ditentukan di tikungan terakhir. Dalam situasi ini, keberanian dan timing menjadi kunci. Dua hal yang sudah mulai menjadi ciri khas Veda. Apa yang dilakukan Veda saat ini bukan hanya salah hasil pribadi. Ia membawa nama Indonesia ke panggung balap dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sekedar peserta, kini Indonesia mulai memiliki wakil yang benar-benar kompetitif. Jika Veda kembali naik podium di Amerika, maka pesan yang dikirim ke dunia akan sangat jelas. Indonesia bukan lagi penonton di MotoGP, tetapi mulai menjadi pemain. Kini semua bergantung pada balapan utama. Start dari posisi keempat memberikan peluang, tetapi juga tantangan yang besar. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya tercecer, namun satu keputusan tepat bisa membawanya kembali ke podium. Dengan momentum, kepercayaan diri dan pemahaman motor yang semakin matang, Veda Iga Pratama berada di titik yang sangat menjanjikan. Apakah ia akan kembali membuat sejarah? Jawabannya akan terungkap di lintasan panas Texas.